رسول الله سلام عليك يا رفيع الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Pemerintahan Desa Kubang Jaya. Mudah-mudahan dalam nikmat sehat walafiat. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raya Ittihadul Khairiyah. Juga mudah-mudahan kita doakan dalam nikmat sehat walafiat. Terkhusus buat bapak-bapak, ibu-ibu, para alim-alim ulama, cerdik-cerdik pandai, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kecil tak tersebut nama, yang besar tak lo terhimbau gelar dan jabatannya. Terkhusus kita lagi yang sudah hadir di dalam Masjid Raya Ittihadul Khairiyah Desa Kubang Jaya ini. InsyaAllah semua dalam nikmat sehat walafiat. Moga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin jemaah kuliah subuh rahimakumullah. Di awal tasyah kuliah subuh kita, saya ajak terlebih dahulu kita semua, yuk kita puji Allah. Ucapkan kata puji-pujian yang semangat dengan mengucap lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna atau artinya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta atau sekalian alam. Bapak Ibu, kita yakin, tahu dan sadar bahwa tanpa izinnya, tanpa nikmatnya, kok dalam bahasa orang awak mengatakan tak dapat manga-manga wa duit di muka bumi kok. Kalau diterjemahkan tak bisa ngapa-ngapain kita di dunia ini. Karena sesungguhnya nggak ada yang mampu kita selesaikan. Sebenarnya tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tak
ada yang tuntas kalau Allah tak berperan di dalamnya. Jadi jangan kita kira itu semua karena jerih keringat payah kita. Itu sesungguhnya ibu bapak karena Allah izinkan untuk menyelesaikan tugas dan sebagainya. Maka pujilah Allah selalu biar tenang hidup kita. Karena ketenangan ini Pak, Bu, mahal harganya. Saking mahal ketenangan, tak ada produk ketenangan dijual di mall. Bapak Ibu, kalau pergi ke mall malah banyak yang pulang stres. Betul Pak Bu? Kenapa stres? Duit habis. Pergi dari rumah udah punya planning perencanaan akan diboli A, B, C, D, E. Ternyata sampai di mall yang wajib terlupa. Yang sunat-sunat nenak joleh diboli. Tiba-tiba amunisi dah mulai menipis. Karena kebanyakan yang sunat, kebanyakan yang tak joleh kadang-kadang yang kita beli. Kalau yang sunat masih mending juga, ikut tak joleh. Begitu berhadapan dengan yang wajib, amunisi dah kandas, tak ada gitu. Puyeng, stres. Ternyata tak ada produk ketenangan dijual di mall. Jadi ibu dan bapak, taqarrub ilallah. Kalau nak tenang dalam hidup, dekatkan diri selalu kepada Allah. Kalau sudah dekat, insya Allah, jangankan kita hamba dengan holik, suami istri kalau lah dokek Pak, itu pakai, tidak perlu diucapkan, itu dari suara hati, suara batin dah tahu kita itu. Itu kalau sudah dekat. Jadi dekat kita dengan Allah, baik itu doa kita zaharkan, doa dalam hati, Allah tahu. Itu kontak batin. Dekat orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya dekat, insya Allah apa kan dituju oleh anak selesai sama orang tua. Taqarrub ilallah. Sudah dekat, ditambah lagi dengan tawakal, penyerahan diri secara total. Jadi jangan separuh-separuh hati dekat dengan Allah. Karena kadang-kadang ada juga orang dekat itu Pak, Bu, hanya untuk melope sosak juga kadang. Ngambil aman. Kalau nak dekat awak sogan tengok orang beko awak berlawan dia nyodokek-dokek je lah awak, padahal hatinya masih. Sudah dekat, tawakal, penyerahan diri secara total. Ini yang dikatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salat yang kukerjakan, ibadah yang kulakukan, hidup dan mati hanya kuserahkan kepadamu ya Rabb. Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, bersalawat kita buat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah kuliah subuh Masjid Raya Ittihadul Khairiyah rahimakumullah.
betapapun padat sibuk banyak agenda kita, alhamdulillah kita masih ringan bangun terjago padahal matahari belum terbit. Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, ringan kaki langkah kita menuju masjid yang kita cintai. Ini karena kecintaan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita yakin sadar dengan konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita semua dengan dekat kepada Allah, maka insya Allah tak ada urusan yang tak akan selesai. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita istiqomah teguh pendirian untuk cinta kepada Allah serta dekat dengan Rasulullah. Karena Bapak Ibu, tak ada kita manusia ini dalam hidup yang lepas dari namanya ujian. Tak ada manusia di muka bumi ini yang lepas dari ujian. Besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, semua kita dalam ujian. Ada Bapak Ibu yang sampai sekarang belum pernah diuji oleh Allah? Tidak. Malah kadang-kadang baru menyelesaikan ujian pertama udah tiba pula ujian yang kedua. Selesai yang pertama, tiba yang kedua, baru menyelesaikan yang kedua, lah muncul pula yang ketiga. Tak pernah selesai dik kau dapat. Jadi Bapak Ibu nggak pernah tuntang, nggak pernah selesai, terus datang. Ada yang masalah harian, itu rutinitas namanya Bapak Ibu. Masalah mingguan, masalah joleh nampaknya ibu masalah bulanan gitu ya. Harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Kalau masalah harian, apa yang kita kerjakan kemarin kita kerjakan hari ini. Apa masalah hari ini, kalau panjang juga umur, besok pasti kita kerjakan juga. Betul Bu? Bu, Ibu kemarin masak, rencana hari ini masak, besok kalau hidup masak juga. Masalah harian Pak. Kemarin Ibu bersih rumah, hari ini rencananya, besok kalau tidak dibersihkan kotor, jadi masalah. Berarti itu rutinitas harian. Kemudian masalah mingguan. Biasanya kalau ngisi kulkas mungkin Ibu sekali seminggu ya Bu. Minggu besoknya cek lagi kulkas, oh udah mulai rest, isi lagi. Mungkin sekali seminggu. Kemudian masalah bulanan. Banyak masalah bulanan Pak, Bu. Banyak Bu. Apa masalah bulanannya? Dit by kredit. Itu masalah bulanan. Kalau ndak dibayar jadi masalah. Masalah semesteran, mungkin uang sekolah anak, biaya kuliah anak dan sebagainya. Masalah tahunan, mungkin nak hari raya, ya harus ada ini segala macam. Jadi Bapak Ibu bermohon kepada Allah agar masalah rutinitas kita itu tuntas.
Karena bagi Allah tak ada kata-kata tak mungkin. Bapak Ibu, bagi Allah tak ada kata-kata tak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah tak ada kata tak mungkin. Bila Allah berkehendak jadi, maka jadi dia. Tapi apa konsepnya? Biar hidup tenang, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, serahkan diri kepadanya secara total, jangan separuh-separuh hati. Macam mana separuh-separuh hati itu Ustaz? Perintah Allah dikerjakan juga, solat dilakukan juga, puasanya puasa juga, bersedekah juga, umrah haji ya juga, kedukun. Ini separuh hati namanya. Sama Allah dia minta, sama paranormal namo, dukun segala macam minta juga. Penyerahan diri secara total. Allah tak mau diduakan. Kalau bahasa parel namo tu, ojo dibanding-banding ke. Ya Allah tak mau dibanding-bandingkan itu. Secara total lah minta kepada Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bawa sajalah sifat Rasulullah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. 4 sifat Rasulullah tu mantapkan dalam hidup kita, tonang hidup kita. Apa nama pertama Ustaz? As-Siddiq. Apa arti siddiq? Jujur. Zaman kini ko, zaman now, lah payah cari orang jujur gini ko Pak. Ya Bu. Langka kejujuran zaman sekarang Pak. Apa bukti jujur tu langka Pak? Zaman datuk-datuk oma ayah kita dulu, kira-kira sudah terkenal nggak CCTV Pak? Zaman datuk kita dulu Pak, zaman ayah kita dulu belum terkenal lagi CCTV itu nak. Oh tidak tahu dia mungkin apa CCTV itu Ini zaman gini kok laris produk CCTV, pabrik CCTV Pak. Di mana-mana gini dipasang orang CCTV. Masjid Raya aku ya juga Pak. Lenya? Oh di belakang. Di belakang. Aduh. Ya. Di mana-mana pasang orang gini kok Pak. Di masjid, di mushola, di kantor, di sekolah, di mall, pasar, di ruko, jalan-jalan segala macam lah dipasang orang CCTV gini Pak. Kenalah banyak orang tak jujur. Udah ditangkap, diambil, diamankan, masih basi kareh bahasa orang awaknya Pak. Apa pula saya dia? Kamu begini, apalah buktinya? Masih basi kore loh ya. Buka CCTV, kau siaga. Ini siapa ini? Manusia tuh hantu dia. Iyo tuh awak. Kalau nak dibuka CCTV itu macam inyo yang ini Pak persoalan zaman sekarang. Langkanya kejujuran zaman sekarang. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, yuk
tanam itu sifat kejujuran, wariskan kejujuran buat anak generasi kita ke depan. Karena peribahasa mengatakan muda kita menanam, tua kita menuai. Apa yang awak tanam itu pula yang kita panen, yang kita tuai. Tapi berapa banyak terbalik. Lapor ni awak dulu menanam, di hari tua gagal, di hari tua gagal panen. Ini jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mantapkan kejujuran. Karena sekali tidak jujur, insya Allah akan berlanjut itu. Karena nanti orang jadi bingung, lah kemarin katanya ini, sekarang begini. Udah, sekali buka tak jujur, sampai selesai dia tak akan jujur. Langka Pak kejujuran. Jujur dalam berbicara, jujur dalam bekerja, jujur dalam menimbang, jujur pokoknya segala kejujuran. Yo, karena kejujuran Pak sekarang banyak rusak manusia, banyak retak rumah tangga. Nih ada alat hebat canggih, gadget apa nama ini, handphone Android. Kalau memang sudah sifatnya itu umpamanya jauh dari kejujuran, gara-gara handphone banyak sekarang rumah tangga hancur. Betul Pak Bu? Begitu ditanya, Pak, di mana? Di kantor. Besok telepon lagi. Kalau memang hati itu sudah, kalau baik kita kan kontak batin gitu. Kalau ada rasa-rasanya yang ganjal, itu tek gitu. Udah coba telepon dulu, ngapain nih? Sakit dia. Kadang kalau bahasa apa ya Pak, kan tersedak dia. Ini siapa nih mengapa awak tadi? Apa kabar laki ini? Apa kabar? Kok lain hati ini Pak? Atau sebaliknya? Di mana? Di kantor. Lagi ngapain? Sama siapa? Besok kayak aja gak tenang juga lagi. Air yang ketiga begitu juga lagi. Ditanya-tanya terus, takut nanti dia curiga. Pulang suami, Pak, pinjam mobilnya sebentar Pak. Mau kemana Mama kan punya mobil juga. Nah, terogak lo pakai auto apa gini? Pakai. Bukan dibawa kemana-mana, dibawa ke bengkel. Ngapa ke bengkel? Minta tolong tanamkan GPS. Tanam GPS lu. Ya Allah, daripada ditembak langsung, takut dia tak jujur, tanam GPS dulu. Lalu dikonekkan ke tersiksa hidup seperti itu Pak. Atau sebaliknya, pinjam mobil Mama lu. Bapak lah lebih mantap mobilnya. Nah, pakai sesali itu Mama lu. Apa lo rasanya? Bukan apa rasanya, dibawa ke bengkel. Ragu dan jubini dan gini kok. Tanam GPS itu Pak. Konekkan, telepon. Di mana Ma? Di rumah. Banyak rumah kita sekarang ya. Udah banyak rumah kita rumahnya. Coba bayangkan. Lu bingung deh. Tahu dia titik koordinatnya bisa dilihat. Di mana dia berada. Atau sebaliknya, di mana Pak? Di kantor. Rasa Mama enggak di situ kantor Papa. Terkonek Pak dia di situ Pak. Dia tinggal buka, selesai, jumpa di mana aja dia pergi itu. Ya Allah, ini zaman sekarang nih Pak. Tak bisa dikicuh. Jadi udah banyak orang tak takut lagi dengan Allah, tak takut lagi dengan malaikat, tapi orang takut dengan CCTV.
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kena bertamu, tanam kejujuran. Kalau nak tabedo apa, hancur kita. Yang kedua, amanah. Sifat Rasul yang kedua, amanah. Dipercaya. Lah payah lo cari uang dipercaya gini kok. Kita banyak masalah sehingga kadang kita nak curhat dengan orang. Rasanya kalau tak curhat tak tonang rasanya. Payah lolok wak. Tapi kita cari lo lah topik curhat yang bisa menjaga. Bu, Pak, ya sini dulu Bu, sini dulu Pak. Apa itu? Memang luar biasa masalah hidup ni. Saya mau ngomong tapi ini aib. Bisa Bapak simpan, bisa Ibu simpan. Mudah-mudahan dengan saya sharing curhat tonang hati ambo. Boleh. Tapi ingat ya, ini rahasia. Yo, citolah denyo. Selesai tutup dengan kalimat yang sama. Ini rahasia. Pulang poi ngiko poi lo jumpa lo sama kawannya, rasanya kawan kok kenal semua orang tadi itu. Siko lo apa tuh, ada berita hange, tapi ingat rahasia. Ini berpisah, jumpa lagi sama lain, kayaknya si Anu ini kenal lah sama yang tadi itu. Masih kolo ada cerita paten mantap ini kolo. Rahasia rupa keliling. Nah, rahasia sekampung jadi ya Pak. Payah mencari orang yang bisa dipercaya. Namun betapapun amanah itu tugas yang cukup berat, tentu kita punya standar Pak Bu. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tak ada dasar, bingung juga. Karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Ya, ini menurut kita udah betul, ini udah benar. Tapi ternyata di pikiran orang pasti ada temuan, pasti ada yang tak benar. Asal apa standarnya berarti Ustaz? Asal tak menyalah syariat, tak bertentangan dengan hukum, tak melanggar aturan, mainkan, gas. Jangan lagi bertadi tahan-tahan. Asyik dipikirkan, tak jadi berbuat baik kita Pak. Jadi perbuatan itu saja Pak. Karena cerita amanah yang kita katakan tadi, itulah cerita Luqman dengan anaknya. Apa cerita Luqman dengan anaknya? Nah, kata si Luqman, iya ya, kita mau pergi ke satu tempat, tapi sayang, kendaraan kita tuh cuma satu. Kendaraan kita ini tanggung, keledai namanya. Bodi keledai ini tahulah, dibilang kuda, dibawa kuda, dibilang kambing, date kambing. Awak godang badan berdua, nak mungkin naik berdua kate. Jadi ya, ada yang mengalah, siapa di atas dulu, siapa di bawah. Kata anak, ayah ajalah di atas kudu, di atas keledai itu dulu. Kenapa ayah kau? Aku masih muda ya, tolok aku jalan. Ayah naik kata. Nak sakit hati kau dah? Enggak, naiklah ayah kata. Naiklah ayah ke atas, anak di bawah berjalan. Nah mau jalan umum, ndak awak yang punya jalan surang dah, orang pun punya hak untuk lewat. Tapi yang lewat tu dicibirnya si orang berdua. Berjalan ayah di atas, anak bawah, lewat orang. Apa kata orang? Ayah nak di atas keledai kau. Ayah tak tahu diri. Jadi orang tua tu diayomilah anak tu. Ayah pun tak sampai hati, dibilang tak tahu diri. Turunlah ayah tadi memerintahkan anak naik. Nak, ceng awak nak. Ang naik ke tele, ayah bawa.
Disaubui orang tu tak tahu dia ya kau. Naik anak di atas, ayah di bawah. Jalan mereka teklet. Orang pun lewat. Nah di atas keledai kau. Anak durhako. Di dia ini orang tua yo berjalan. Memang durhako plus cilako di atas itu. Ya Allah, tak sampai hati si anak. Turun anaknya. Berjalanlah bertiga dengan jo keledainya. Lewat pula orang le. Dicibirnya orang ketiga. Apa katanya? Memang bongak ayah kamu. Ayah juga anak. Ada kenderaan berjalan jo, bongak ayah juga anak tu. Ya Allah nak, salah jo hidup kau nak. Lah surang-surang di atas salah, lah surang-surang di bawah salah, lah berdua di bawah salah juga. Jadi supaya ndak salah macam mana ya, supaya ndak dibuat sawi orang bongak, kita pasu je lah naik berdua katil tu lah. Naik di pasu je katil kenderaan dan tanggung tadi. Kok segodang ambo tu kelewer-kelewer apa tu? Keledai tu. Lewat orang pak di pasu naik. Astagfirullah kata orang. Naik tingkek dari bongak jadi ndak bau tak. Memang ndak bau tak lah ya jo anak tu. Astagfirullah nak salah je lah nak. Ndak bau tak awak kata orang nak. Turunlah kita dulu nak. Turun. Apa kan kita kerja ni supaya bau tak awak kata orang. Kita gendong lah keledai kau nak. Berharap supaya awak ibu awak sayang sama binatang kan gitu. Rupanya apa kata orang lagi lo ya anak. Masya Allah. Dari ndak tahu diri, dari durhako, dari bongak, ndak bau tak sampai gilo disebut orang pak. Itulah hidup. Padahal berdua ni kena ada sakit hati ni. Lah sepakat ini berdua. Dah ada tersinggung. Ternyata di mata orang jadi masalah. Jadi bapak ibu jemaah, makanya kalau kita pikirkan selalu, tidak jadi kita berbuat baik tu. Kalau iyo menurut awak elok tu kojonnya lah. Tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan aturan undang-undang hukum dan sebagainya, gas. Wah, kan itu. Jemaah. Itu nang kedua. Nang ketiga, tabligh. Ma makna tabligh? Menyampaikan. Sifat Rasul sampaikan. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit rasanya. Wah. Ya kita ini sampaikanlah kepada siapa kita sampaikan. Nak tolak apa ceramah di depan panggung kayak gini, ceramahnya anak di rumah, ceramahnya menantu, ceramahnya bini di rumah, ibu dah banyak bahan, ceramahnya laki. Walaupun hanya beberapa menit penyampaian nasihat. Nah, Nabi bisa seperti itu, nak. Kalau Allah Taala sampailah itu kan, walaupun 2 menit, sampaikan. Tabligh kita sampaikan walaupun pahit itu. Kalau tidak disampaikan itu berbahaya. Jangan nanti tersesat anak kita. Itu yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Ma makna fatonah? Cerdas. Kita dituntut umat Rasulullah ini harus cerdas. Nih, mohon maaf dari sini ke depan. Ini 2022. Insya Allah 2 tahun ke depan. Ya, mohon cerdas. Kita betul mayoritas, kita betul ramai, tapi kita ramai dan mayoritas ini berapa banyak dia berbongak dia uang. Cerdas. Paling tidak
seakidah itu konsep ada dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak datang dulu awak, alah, yang sesama awak tidak pernah bagi jawab tu. Lokek pilih, ada yang tidak sagamo jawab, tunyo. Jadilah dia kan, walaupun sekarang bore dia agenyo, walaupun jilbab, tidak sakit dan tidak salah, yang penting awak lah dapat darinya. Menanggung lah 5 tahun ke depan. Jemaah, ini mulai Pak nanti Pak. Cek profilnya, track recordnya, visi misinya, keberadaannya di tempat tinggalnya. Kalau di tempat tinggalnya saja tidak ada pengakuan orang, gimana di luar dia diakui gitu. Betul Pak? Iya. Ini nanti udah mulai Pak, 2 tahun ke depan insya Allah yakin banyak orang akan mendadak berbuat baik nanti Pak. Orang berbuat baik mendadak insya Allah menjamur nanti Pak. Jadi suuzon Ustaz, kita bukan suuzon, kita nggak boleh buruk sangka. Tapi jangan bohong awak besok waktu di 2024 tu. Tak boleh seuzon kita. Tapi itu tabiat itu. Kalau orang dah hatinya jelek, maka dari awal jelek, akhirnya akan jelek. Jadi kalau memang tak punya niat dia menjadi wakil, mau jadi apa? Jauh hari dong berbuat. Jangan berbuat kena musim. Ini kena musim. 5 tahun mau buat start dari sekarang. Jangan setahun baru di situ dia buat sana, buat sini, nanti datang ke masjid. Pak, ya. Insyaallah saya besok nak duduk. Ini karpet nampaknya. Nah, ini perlu diganti kayak ini, Pak. Berapa gulung kira-kira nih gitu? Sekian gulung. Yo dengan PD ya. Oh, tolong turunkan dari mobil sekian gulung. Tiba pada hari H tidak duduk. Datang balik ke masjid. Pak, iya. Sekelu. Apa tu? Yang karpet potong dari pakai lun. Apa gitu? Ampun tak duduk dah. Utang potong tu. Ambil lihat. Mohon maaf ini enggak di sini, Pak. Sana. Apa namanya? Kadang ada yang sudah di apa namanya? Paving block. Sekian ratus meter udah dipasang. Ya Allah, dia tak terduduk. Bisa minta izin Pak, saya buka lagi deh. Apa tuh? Utang. Berarti kalau kita pikir dari awal sudah berbuat jahat itu gimana? Kok duduk tentu pikiran sehat kita sudah mengatakan duduk pertama kerjanya balikkan utang dulu. Lalu lunas hutang, maka target yang kedua cari untung. Kerja yang ketiga cari lo modal untuk bilo kamu kojo untuk itulah. Balikkan modal apa hutang tadi, cari untung. Yang ketiga baru cari modal untuk na'ozo. Kalau macam itu tipikal. Itulah makanya Bapak Ibu dituntut kita oleh Rasulullah. Sifat yang keempat fatonah, cerdas. Karena kita ini camat semua. Apa camat? Calon-calon mati itu kok. Tengoklah casing-casing kita ni Pak yang datang kok Pak. Tengok dulu casing-casing kita kok. Sisu-sisu rasanya. Lah banyak yang gitu. Lah terpakai banyak Pak. Tinggal siso. Tinggal berapa lah persen lagi akan kita pergunakan. Kesempatan. Kesimpulan. 1. Hari ini masih bisa mandi sendiri. Besok pernah Bapak Ibu lihat jenazah mandi surang? Mana ada? Larilah awak. Maka selagi duit ke elok lapongai kalau bahasa orang awaknya. Lelok perangai. Supaya waktu mati ikhlas orang
menyelesaikannya. Kok elok perangai dari mana datang orang Pak? Pasang badan orang sodo. Apa yang lo selesai nah, semuanya pingin. Tapi kalau buruk perangai, berpikir Pak mau datang itu apalagi menyelesaikannya. Datang dia berpikir Pak. Tapi kalau elok perangai, apa yang belum lagi Pak? Biar awak selesaikan. Ya Allah. Yang kedua, hari ini masih bisa pakai baju sendiri. Besok dipakaikan kostum seragam kematian. Apa warnanya? Putih. Apa namanya? Kain kafan. Udah ada di rumah masing-masing. Tunggu je lah. Latibu masuknya esok mati, ada tanggung urus sosial kematian BSKM untuk mengantar seluruh atribut dan aksesorisnya. Usah pakai request lagi, pesan lagu permintaan, lah ready barang tu lah. Lah standby. Pak mengurus kematian. Iya. Yang mati ini orang kaya nih Pak. Jadi mentang kayu nih mangga. Tolong dibordir ya Pak. Dah ada cerita. Kayu nak bordir lo kan kapannya. Pak pengurus ya, almarhumah ni waktu hidup cantik dia ni, mentang cantik mau apa? Kain kapan tolong dia lagi manik-manik, apa payet nama bu? Nama gilek-gilek tu. Emang mau fashion show bu dalam kubur tu? Terima je lah pakaian yang polos dan tak berjahit tu. 3, hari ini masih bisa solat, besok jagolah solat tu elok. Supaya waktu datang masuk mati ramai orang menyolatkan jenazah. Terakhir nang kompek, hari ini masih bisa berjalan, besok jalan-jalan. Kamano jalan-jalan lah mati so. Diperjalankan menuju tempat peristirahatan, namanya kuburan, dek jauh tapasone oto ambulan bukan oto sedan. Biasanya auto dibuka dari pintu samping, besok mati nih ambulan dibuka dari pintu belakang, apa dorong lo masuk ke dalam. Apa kan diongeh kan ide ko? Apa kan nak sombong kan ide ko? Badan lalu tiah mencari, ujung-ujung mati. Jangan sampai yang hidup bercokak membagi. Itu yang banyak terjadi di zaman kini. Jangan sampai kita gatot. Apa gatot? Gagal. Gagal total. Ndak panen awak tu, Pak. Gagal panen. Ya Allah. Mudah-mudahan ada makna hikmah ya, simpulkan sendiri. Ya Pak ya. Ya Bu. Begitu mati tinggal semua. Begitu mati semua piti nambah lipe oto mangkile rumah batingke makanan khasnya iwak peyek lapek ketupe atau lope tambah dari Palembang empe mana tahu adolonan sampai babini tinggal sadonyo. Janji pun hanya tinggal janji. Kok dulu sobek bajonji sahidui rupanya betul nan suang hidui nan suang lagi mati. Ya Allah, jangan sampai gagal kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan akhir hayat kita Allah nilai pula dengan husnul khatimah. Ila liqa ma'as salamah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.